warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Nafal Jemi, NIM 2015 2100552. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif. Dan saya akan menjelaskan tentang apa sasaran kerja serikat pekerja. Sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun yang di luar perusahaan itu, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Lalu mereka memiliki 2 poin untuk sasaran serikat pekerja. Yang pertama yaitu adalah keamanan serikat pekerja. Yang kedua yaitu perbaikan upah, jam kerja, dan tunjangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keamanan serikat pekerja. Serikat pekerja yaitu mereka akan mencari keamanan untuk diri mereka sendiri, dan mereka akan bekerja keras untuk mencapai haknya untuk mewakili para pekerja dalam sebuah perusahaan. Lalu mereka akan menjadi sebuah agen tawar-menawar untuk mewakili para pekerja dalam unit tertentu. Lalu terdapat 5 keamanan serikat pekerja. Yang pertama yaitu perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup ini bentuk keamanannya yaitu perusahaan itu akan mempekerjakan anggota serikat pekerja, dan cara ini telah dilarang pada tahun 1947. Namun ada beberapa industri yang masih melakukan perusahaan tertutup itu, yaitu industri percetakan. 3. Yang kedua yaitu perusahaan serikat. Bentuk keamanannya yaitu perusahaan dapat mempekerjakan anggota non serikat pekerja, tetapi mereka diwajibkan untuk bergabung dalam serikat pekerja dan masih harus membayarkan iuran. Jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan dipecat. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan agensi. Perusahaan agensi ini bentuk keamanannya yaitu karyawan yang tidak bergabung dalam serikat pekerja masih diharuskan untuk membayar iuran, dengan asumsi usaha dari serikat pekerja itu mampu menguntungkan bagi seluruh para pekerja. Lalu yang keempat yaitu perusahaan preferensi. Anggota dari serikat pekerja lebih diutamakan daripada anggota non serikat pekerja. Lalu para pemberi kerja masih bisa memperkerjakan anggota non serikat pekerja. 3. Lalu yang kelima yaitu perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Karyawan tidak diharuskan untuk bergabung dalam serikat pekerja, namun anggota serikat pekerja diwajibkan untuk mampu memelihara anggotanya pada periode kontrak. Selain itu, para serikat pekerja juga memiliki hak untuk bekerja. Hak untuk bekerja ini menjelaskan tentang undang-undang negara bagian atau ketentuan konstitusi. 3. Lalu perjanjian ini berupa peran terhadap serikat pekerja dalam aktivitas sumber daya manusia, perekrutan, penyeleksian, pemberian kompensasi, promosi, pelatihan, dan pemecatan karyawan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syania Gita Cahyani, NIM 2015 2100563. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang keamanan serikat pekerja. Keamanan serikat pekerja adalah salah satu dari beberapa tujuan yang dimiliki oleh serikat pekerja. Ada 5 kemungkinan yang dimiliki keamanan serikat pekerja, yaitu yang pertama ada perusahaan tertutup, yang kedua ada perusahaan serikat, yang ketiga ada perusahaan agensi, dan yang keempat adalah perusahaan preferensial, dan yang terakhir ada perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Saya akan menjelaskan kelima kemungkinan tersebut satu persatu. Yang pertama, perusahaan tertutup merupakan bentuk keamanan serikat pekerja yang mana perusahaan hanya dapat mempekerjakan anggota serikat pekerja
Tetapi cara ini telah dilarang pada tahun 1947. Tetapi juga masih ada yang menggunakan pada beberapa industri, seperti contohnya itu industri percetakan. Lalu yang kedua ada perusahaan serikat. Bentuk keamanan ini pekerja yang mana perusahaan yang mempekerjakan orang non serikat pekerja, tetapi mereka harus bergabung dengan serikat pekerja setelah periode yang telah ditentukan dan tetap membayar iuran. Jika mereka tidak melakukannya atau tidak membayar iuran, maka mereka akan dipecat dari pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada perusahaan agensi. Bentuk keamanan serikat pekerja yang mana karyawan tidak menjadi anggota serikat pekerja dan masih harus membayar iuran serikat pekerja dengan asumsi bahwa usaha serikat pekerja menguntungkan oleh semua pekerja yang ada. Lalu yang keempat ada perusahaan preferensial, yaitu anggota serikat pekerja mendapatkan preferensi dalam perekrutan, tetapi pemberi kerja tersebut masih dapat mempekerjakan non anggota serikat pekerja. Lalu yang terakhir ada perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Karyawan tidak hanya menjadi anggota serikat pekerja, tetapi anggota serikat pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan harus mempertahankan keanggotaan serikat pekerja selama periode kontrak yang telah ditentukan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Leni Hardiani, NIM 2015-210649. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Federasi Serikat Pekerja, di mana Federasi Serikat Pekerja yaitu sebuah organisasi yang mewadahi dan mendukung usaha serikat pekerja. Federasi ini juga memperjuangkan kesejahteraan para serikat pekerja. Federasi ini sudah ada di seluruh dunia, baik itu Indonesia maupun Amerika. Federasi di Amerika yaitu ada AFL, yaitu American Federation of Labor, sedangkan di Indonesia yaitu ada FSPSI, yaitu Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Keuntungan untuk menjadi anggota dari federasi ini yaitu diberikan program-program training untuk mendukung peningkatan kinerja dari anggota federasi tersebut, juga memberikan hak yang ada pada karyawan sehingga karyawan itu akan terlindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta akan memberikan bantuan hukum apabila karyawan tersebut mendapatkan masalah dengan perusahaan. Federasi ini juga tidak boleh dicampur tangan oleh pihak perusahaan dan pemerintah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Nurhasi Yunda, NIM 2015-2010-650. Di sini saya akan menerangkan tentang Undang-Undang Taff-Hartley. Undang-Undang Taff-Hartley menyebutkan beberapa praktik tenaga kerjaan yang dilarang dilakukan serikat pekerja. Yang pertama, undang-undang ini melarang serikat pekerja untuk membatasi atau memaksa karyawan dalam melaksanakan hak tawar-menawar mereka yang dijamin. 2. Membantu pemberi kerja mendiskriminasi karyawan menggunakan cara apapun dengan tujuan mendorong atau mencegah keanggotaan dalam serikat pekerja, juga merupakan praktek ketenaga kerjaan oleh serikat pekerja yang tidak adil. 3. Adalah praktek ketenaga kerjaan oleh serikat pekerja yang tidak adil untuk menolak melakukan tawar-menawar dengan niat baik dengan pemberi kerja mengenai upah, jam kerja, dan kondisi pekerjaan lainnya. Yang keempat, terlibat dalam mempekerjakan lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Nama saya Alislamia Vera Irwansa, NIM 2015-210-669. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses untuk melindungi diri sendiri dan pemberi kerja. Di sini ada 5 proses. Yang pertama yaitu kontak awal, yang kedua memperoleh kartu otorisasi, yang ketiga mengadakan dengar pendapat, yang keempat kampanye, dan yang kelima pemilihan umum. Langkah pertama yaitu kontak awal. Selama tahap kontak awal, serikat pekerja menentukan ketertarikan karyawan untuk mengorganisasi dan membentuk komisi pengorganisasian. Langkah kedua yaitu memperoleh kartu otorisasi. Kartu otorisasi di sini yaitu untuk melakukan petisi dalam pemilihan umum serikat pekerja. Serikat pekerja tersebut harus menunjukkan bahwa minimalnya 30% dari karyawan tertarik untuk membentuk serikat karyawan. Ketertarikan ini dengan menandatangani kartu otorisasi. Yang ketiga, mengadakan dengar pendapat. Setelah serikat pekerja mengumpulkan kartu otorisasi, salah satu dari 3 hal dapat terjadi. Jika pemberi kerja memilih untuk tidak menentang pengakuan serikat pekerja tersebut, maka kedua belah pihak tidak membutuhkan dengar pendapat. Yang keempat yaitu kampanye. Selama kampanye yang mendahului pemilihan umum, serikat kerja dan pemberi kerja menarik karyawan untuk memberikan suara mereka. Dan yang terakhir ada pemilihan umum. Pemilihan umum terjadi dalam 30 hingga 60 hari. Pemilihan umum tersebut menggunakan pemungutan suara secara rahasia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Calvin Mewata, NIM 2015-210-672. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan persetujuan kolektif dan apa maksud baik dalam persetujuan kolektif. Yang pertama, persetujuan kolektif. Persetujuan kolektif merupakan proses di mana perwakilan dari manajemen dan serikat pekerja bertemu untuk menegosiasikan sebuah kesepakatan bekerja. Dalam kesepakatan ini akan berisi tentang ketentuan-ketentuan khusus yang mencakup upah kerja, jam kerja, dan kondisi kerja. Dalam kesepakatan kerjasama sangat penting dalam menciptakan integrasi dan membina kerjasama untuk menghindari terjadinya konflik agar dapat tercapai tujuan organisasi dengan efektif. Selanjutnya, maksud baik dalam persetujuan kolektif. Maksud baik dalam persetujuan kolektif adalah proses di mana kedua belah pihak membuat usaha yang wajar untuk sampai pada sebuah kesepakatan. Kedua belah pihak berkomunikasi dan bernegosiasi untuk mencocokkan usulan dengan usulan sebaliknya. Terima kasih, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melody Kaisar, NIM 2015-210-677. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya di sini akan membahas tentang komponen tawar-menawar. Undang-Undang Tenaga Kerja menetapkan kategori komponen tertentu yang menjadi subjek tawar-menawar, yaitu wajib, sukarela, dan ilegal. Komponen tawar-menawar diizinkan atau sukarela adalah merupakan tidak termasuk komponen wajib maupun komponen ilegal. Komponen ini bagian dari negosiasi yang tidak dapat memaksa pihak yang untuk dinegosiasikan. Contohnya adalah tunjangan pensiun. Komponen tawar-menawar ilegal adalah komponen dalam tawar-menawar kolektif yang dilarang oleh hukum. Contohnya adalah perusahaan yang tertutup dan pemisah karyawan berdasarkan oleh ras. Lalu yang ketiga adalah komponen tawar-menawar wajib. Komponen tawar-menawar wajib adalah komponen dalam tawar-menawar yang mana satu pihak harus bersedia melakukan tawar-menawar dengan menentukan jika diajukan oleh pihak yang lain. Contohnya adalah upah, jam kerja, dan juga gaji. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arif, NIM 2015-210-700. Saya akan menjelaskan tentang jalan buntu, mediasi, dan pemogokan. Yang pertama, jalan buntu itu adalah situasi tawar-menawar kolektif yang terjadi ketika pihak-pihak terkait tidak dapat bergerak lebih jauh untuk mendapatkan penyelesaian. Jalan buntu terjadi biasanya karena
salah satu pihak menuntut lebih dari apa yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu. Yang kedua itu adalah mediasi. Mediasi adalah campur tangan pihak ketiga atau yang merupakan pihak netral yang berusaha membantu pelaku untuk mencapai kesepakatan. Jika jalan buntu tidak dapat terpecahkan, serikat pekerja maka dapat mengajukan penghentian pekerjaan atau pemogokan. Sekian presentasi dari rekan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Kafirandis, NIM 2015-210-752. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemogokan. Pemogokan itu sendiri merupakan penarikan tenaga kerja. Dalam pemogokan terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu pemogokan ekonomi, yang kedua yaitu pemogokan praktik tenaga kerja yang tidak adil, dan yang ketiga pemogokan liar, dan yang terakhir yaitu pemogokan simpati. Nah, pengertian dari pemogokan ekonomi yaitu merupakan pemogokan yang melibatkan yang diakibatkan dari kegagalan untuk menyepakati syarat-syarat kontrak yang meliputi gaji, tunjangan, dan kondisi pekerjaan lainnya. Yang kedua yaitu pemogokan praktik tenaga kerja yang tidak adil, yaitu pemogokan yang ditujukan untuk memprotes kelakuan ilegal oleh pemberi kerja. Yang ketiga yaitu pemogokan liar. Pemogokan liar adalah pemogokan yang tidak sah yang terjadi selama masa berlangsungnya sebuah kontrak. Dan yang terakhir yaitu pemogokan simpati. Pemogokan simpati yaitu pemogokan yang terjadi ketika sebuah serikat pekerja melakukan pemogokan untuk mendukung pemogokan serikat pekerja yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Moses Donovan Wibisono, NIM saya 2015-210-796. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatasi perselisihan dan keluhan. Yang pertama, prosedur karyawan. Prosedur karyawan di sini, karyawan dapat menggunakan hampir berbagai yang melibatkan upah, jam, atau kondisi kerja sebagai dasar mengajukan keluhan. Dan yang kedua di sini yaitu sumber keluhan. Sumber keluhan di sini terdapat 9 macam, yaitu yang pertama pendisiplinan. Pendisiplinan faktor ini dapat dijadikan tolak ukur pencapaian prestasi dan produktivitas kerja yang mampu diraih oleh karyawan. Dan yang kedua yaitu senioritas, yaitu masalah yang umum dialami oleh karyawan yang masuk ke dalam lingkungan kerja baru. Dan yang ketiga yaitu evaluasi pekerjaan. Dan yang keempat tugas kerja. Dan yang kelima lembur. Keenam liburan. Dan yang ketujuh ini rencana insentif. Rencana insentif di sini sebagai sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal. Dan yang kedelapan bayaran liburan. Dan yang terakhir yaitu masalah karyawan. Terima kasih.